Halo, saya Dul di channel Dulnesia. Saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi di halaman 81. Ukhuwah Islamiyah yang umat yang terbaik. Menurut pengalaman alim, perasaan ukhuwah Islamiyah di PII atau saudara sesama muslim, atau lebih tepatnya saudara seideologi, satu akidah, membuat sesama anggota merasa memiliki ikatan khusus yang kuat satu sama lain. Ya, feeling kita sama satu saudara gitulah. Ukhuwah, kalau ada yang pakai jilbab langsung tak selamati, kekeluargaan sampai dirangkul kayak gitu. Kalau ketemu sesama pemakai jubah langsung dirangkul. Motivasi untuk menjadi bagian dari kelompok menjadikan alim merasa mendapatkan pengakuan. Keberadaan alim yang sebelumnya seakan tidak berarti dan terpinggirkan, kemudian menjadi begitu berarti dan menjadi pusat perhatian, apalagi dengan perasaan eksklusivitas yang ditanamkan. Dengan bergabung dalam organisasi tersebut, maka tumbuh kepercayaan sebagai muslim yang istimewa, qabilah terbaik dan paling benar, dan memiliki banyak saudara. Saat itu aku juga menemukan Islam yang benar kayak gitu, karena diajarin doktrin, kita kan merasa paling benar. Dalam pengalaman alim, PII berbeda dengan organisasi lain seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. PII baginya pada saat itu merupakan jalan tengah yang ideal. Militan, tetapi tidak terlalu bebas seperti organisasi lain, dan juga tidak terlalu ketat seperti kelompok Salafi. Secara organisatoris, PII bersifat eksklusif dengan anggota kelompok yang memiliki komitmen kuat dan militasi serta perasaan paling benar. Merupakan hal yang wajar jika eksklusivitas organisasi berimplikasi pada munculnya pandangan yang kurang baik, atau setidaknya penilaian yang negatif terhadap organisasi lain. Mungkin PII lebih militan ya, mempunyai perjuangan dan nilai-nilai lebih menurut aku. Ya, masalah pergaulan itu ya, nggak ada orang PII itu boncengan laki-laki sama perempuan. Orang PII nggak ada yang kayak gitu. Kalau di HMI masih biasa. Ya, kalau di HMI lebih umum, lebih terbuka, PMI, IMM. Tapi kalau di PII enggak. Jadi ada eksklusivitasnya. Jadi saya pikir PII lebih eksklusif dari organisasi lain. PII pada masa Orde Baru termasuk organisasi yang dilarang sehingga kegiatannya dilaksanakan secara underground. Bagi alim, mengikuti organisasi seperti ini justru menantang dan dirinya menikmatinya. Dengan latar belakang kehidupan yang keras, alim tumbuh menjadi perempuan yang menyukai tantangan dan perjuangan. Pengalaman hidupnya diakui alim membuatnya memiliki jiwa penakluk dan pejuang yang tidak punya rasa takut menghadapi berbagai tantangan hidup. Dulu kan masih underground, kalau ada pelatihan kita pakai simbol-simbol tertentu dan tiba-tiba polisi datang. Waktu itu benar-benar perjuangan bagi orang-orang yang mau. Challenging gitu loh, asik kayak gitu, secara psikologi gitu. Penaklukan apa yang di depannya itu menantang. Orang-orang yang gak punya jiwa kayak gitu takut kayak gitu. Lah, aku dari kecil sudah pisah sama orang tua dan hidup biasa struggle kayak gitu. Jadi aku kesamaan tipe yang aku alami. Alim menyatakan bahwa dirinya merasa nyaman berada di dalam organisasi tersebut, bukan hanya karena model perjuangan yang sejalan dengan situasi kewajiban dan kepribadiannya, tetapi juga motivasi yang didapatkan melalui pelatihan-pelatihan. Ya, saya nyaman-nyaman aja. Pelatihan-pelatihannya bisa membuat aku termotivasi dan mungkin menjadi muslim di Indonesia menjadi hal yang penting. Saat itu kan belum ada relasi laki-laki dan perempuan yang real, jadi kan belum banyak kebenturannya. Tapi aku nggak bisa bayangin juga ya kalau aku masih seperti itu. Alim tidak pernah merasa keluar dari organisasi PII, terutama yang non-usroh. Meskipun saat itu dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang feminis dengan pemahaman gender yang sudah bergeser jauh dari nilai-nilai yang didapatkan di PII. Ya, sampai sekarang saya merasa bergeser saja karena sekarang di alumni PII yang seperti saya juga banyak. Kalau kita bagi ya, PII yang pindah ke progresif dan konservatif juga masih banyak.
Selama aktif terlibat dalam organisasi tersebut, selain sebagai anggota aktif, Alim juga pernah menduduki posisi strategis sebagai bendahara organisasi. Menurut Alim, perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi struktur pelatihan mampu menduduki jabatan strategis di dalam struktur kepengurusan organisasi PII non-usroh yang pernah diikuti di Yogyakarta. Namun demikian, Alim mengakui bahwa perempuan belum pernah menduduki pucuk pemimpin sebagai ketua, kecuali divisi khusus perempuan. Jejaring yang dibangun lebih menekankan pada anggota termasuk kekuatan jaringan di berbagai daerah yang berbeda. Ketika Alim pindah dari Madiun ke Yogyakarta, maka PII Madiun sudah merekomendasikan namanya pada PII Yogyakarta. Selain dalam bentuk komunikasi verbal antar individu dan organisasi, PII antar daerah. Media menjadi alat komunikasi yang efektif untuk memperkuat nilai-nilai ajaran dan rasa kesatuan kabilah. Yang cukup menggiring itu bacaan kita. Umi, Sabili itu kan bacaan yang tren. Makanya salah satu yang menggiring itu networkingnya dari media walaupun aku mendapatkannya di Madiun. Tapi kan bacaannya sama, Sabili. Keseragaman sumber bacaan dari buku-buku penjelasan karya-karya Hasan Al-Banna hingga majalah Sabili menggambarkan bagaimana otoritas persuasif secara sistematik dilanggengkan di dalam organisasi tersebut. Meskipun figur tunggal dalam kelompok itu tidak menjadi fokus perhatian dan ajaran, namun pemikiran keagamaan tokoh Hasan Al-Banna memiliki pengaruh besar dan menjadi sumber kebenaran serta inspirasi gerakan yang tidak dipertanyakan lagi. Pergeseran paradigma. Pergeseran pemikiran yang dialami Alim diakui merupakan keputusan pribadi yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan karena perintah atau paksaan dari orang lain. Di antara faktor yang penting yang mempengaruhi Alim yaitu pertama, rasa ingin tahu yang selalu mendorong untuk berguru pada banyak guru dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Alim aktif mengikuti berbagai pengajian yang diselenggarakan oleh kelompok yang berbeda, baik di masjid maupun kelompok lain. Kedua, keberlanjutan studi. Alim menceritakan bagaimana di perguruan tinggi IAIN ia mengalami pergeseran pemikiran dan praktek setelah mendengar penjelasan dosen dan diskusi di dalam kelas. Perubahan semester 6 mulai dari simbol kaos kaki sampai kepada persoalan ideologis, teologis, dan masalah ibadah. Beberapa mata kuliah yang mengajarkan realitas adanya perbedaan dan pemahaman Islam seperti fikih perbandingan madhab dan tafsir membuka mata dan pikirannya tentang konsep kebenaran dalam agama, bahwa pemahaman tersebut bersifat plural dan tidak mutlak atau tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap konstruk pemahaman seseorang, termasuk pemahaman keagamaan. Pengalaman Alim di sekolah barat, USA dan Australia juga memperkaya pemahaman dan praktek keagamaannya. Faktor ketiga yang tidak kalah penting sebagaimana diakui Alim adalah kemauan untuk terus membaca dan belajar. Tentunya membaca beragam buku dan tidak terbatas pada buku-buku tertentu yang ditulis oleh mereka yang memiliki ideologi sama. Sekarang alumni PII yang konservatif juga masih banyak karena berhenti membaca. Inti dari ketiga faktor di atas adalah kemauan untuk membuka diri dan tidak bersifat eksklusif. Kemauan untuk membuka diri dan terus belajar baik formal maupun non-formal memungkinkan seseorang untuk terhindar dari pemahaman keagamaan yang radikal dan egois. Merasa diri dan kelompok paling benar. Kemauan ini juga mendorong Alim untuk kemudian bergabung di Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga yang konsen terhadap isu-isu gender dan dalam Islam. Faktor keempat yang mendorong pergeseran atau perubahan paradigma yang kemudian berpengaruh pada praktek keseharian adalah kemauan untuk melakukan refleksi terhadap realitas kehidupan yang konseptual. Alim mengakui bahwa refleksi antropologis dan historis yang ia lakukan mendorong untuk memiliki pemahaman dan praktek keagamaan yang lebih fleksibel dan toleran. Secara antropologis, realita kan 2007 yang saya betul-betul berubah ketika NU dan Muhammadiyah ada perbedaan hari raya. Kebetulan saya bisa menjalankan kedua hari raya itu. Biasanya kan sholat Id di Palembang itu kan Muhammadiyah,
Terus kan di Ngawi keluarga NU, saya salat 2 kali. Ketika di Ngawi ya wis kita selaman biasa laki-laki dan perempuan. Ketika telah masuk rumah kiai, laki-laki dan perempuan langsung dipisah. Selama ini Pak Kiai tidak pernah menyalahkan orang awam yang salaman di tengah jalan laki-laki dan perempuan. 14 abad yang lalu kehidupan Nabi Muhammad, saya sekarang menemui sendiri kehidupan di mana kehidupan kiai gitu. Nah, itu dari situ kayak kemudian berpikir, oh ini toh yang dimaksud dijadikan privilege istri-istri Nabi. Bagaimana kita memperlakukan istri-istri Nabi menjadi sesuatu yang berbeda. Wong Pak Kiai saja diperlakukan berbeda. Tidak pernah mengharamkan jamaah laki-laki dan perempuan, tapi mengapa ia mengharamkan untuk diri sendirinya itu persiskan dengan Al-Qur'an. Dari situ saya menjadi semakin yakin. Semangat perjuangan dakwah. Alih-alih mendapatkan insentif materi, semangat berdakwah dan berjihad mendorong alim dan anggota PII lainnya untuk berkorban. Bukan hanya energi tetapi juga ekonomi demi keberhasilan cita-cita organisasi. Alim dan teman-teman seperjuangannya di PII tidak mendapatkan keuntungan material dari organisasi tersebut, tetapi lebih pada keuntungan non-material sebagaimana diuraikan di atas. Dengan adanya komitmen yang kuat dari anggota organisasi, militansi, solidaritas, dan kemauan untuk berkorban, maka dukungan keuangan untuk menjalankan roda organisasi tidak terlalu menjadi masalah. Selain dari anggota, dukungan keuangan untuk keberlanjutan hidup organisasi menurut alim didapatkan dari para donatur, sehingga keterlibatan alim di dalam PII tidak terkait sama sekali dengan motif ghanimah. Kita malah apa-apa bantingan kok ya, karena jihad dan dakwah itu berbeda dengan organisasi lain seperti NI Negara Islam Indonesia yang menggunakan metode berantai semacam multi level marketing dalam melakukan merekrut anggota. PII menurut alim tidak mempunyai strategi khusus, namun demikian seperti diakui alim, anggota PII merasa memiliki kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk memegang Islam yang benar sebagaimana dipahami oleh PII. Karena semangat perjuangan dakwah itulah anggota PMII merasa memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain mengikuti berbagai kegiatan terutama pengajian yang diselenggarakan oleh PII. Semangat untuk menyelamatkan orang lain menjadi motivasi yang kuat untuk melakukan rekrutmen anggota. Kayaknya aku nggak didoktrin kayak gitu seperti rekrutmen misalnya, tapi ya kayaknya bukan doktrin yang doktrin ya, tapi kewajiban kita untuk mengajak itu ada, tapi nggak ditarget gitu. Alim kecil yang kehilangan kasih sayang orang tua dan alim remaja yang merindukan pengakuan terhadap keberadaan dirinya mengantarkan masuk dalam sebuah organisasi seperti PII. Organisasi menjadi wadah yang signifikan bagi alim karena disitulah alim mendapatkan apa yang dicarinya, yaitu perhatian, pengakuan, dan jati diri sebagai muslim yang sesungguhnya. Alim merasa nyaman berada di organisasi PII berkat perhatian dan kasih sayang dari anggota yang lain yang selama ini dicarinya. Demikianlah latar belakang alim sebagai seorang anak yang tumbuh dalam pencarian kasih sayang, jati diri, dan kehidupan yang lebih baik telah membentuk sosok alim yang tangguh, mandiri, pantang menyerah, dan berani menghadapi tantangan serta berjuangan sebesar apapun. Problem psikologis yang dialami pada masa kecil dan remaja mengantarkan untuk bergabung dan mengalami organisasi PII sebagai rumah barunya yang nyaman. Terima kasih. Berlanjut di halaman 87.